4 hal. Nah, saat ditiupkan roh ini, itu terjadi kemudian penyatuan antara fisik dengan roh. Itu ada di Quran surah ke-15, ya, ayat ke-28. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh masuk ke dalam jasad seseorang, ya, ke dalam fisik seseorang. Ketika sudah masuk, dia bisa bernafas, kan? Ada kehidupan, unsur kehidupan. Karena itu nafas terambil dari bahasa Al-Quran. Jadi begitu kemudian sudah masuk roh ke dalam jiwa, menjadi nafas namanya, berubah dari roh jadi nafas. Ya, maka dia membawa 2 potensi. Ya, ada fujur, ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jelas ya? Maka wa nafsi wa ma sawwaha, jika roh sudah masuk ke dalam jiwa jadi nafas, dan disitulah manusia bisa bernafas. Tapi jangan lupa, dia membawa 2 potensi. Ada potensi kebaikan, takwa, ada katalis kebaikan. Saya tidak mengatakan yang buruk. Itu katalisnya. Jadi lawannya langsung. Yaitu jujur, lawannya dusta. Ya, marah, lawannya sabar. Yang sabar itu takwa, jujur itu takwa. Yang marah, yang sombong, yang bohong, itu namanya fujur. Itu katalisnya. Di Allah menciptakan sifat marah, bukan ingin membuat Anda pemarah, tapi ingin kemudian memacu supaya yang sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Itu cara membacanya. Nah, di sini terjadi pergolakan. Ya. Apa kaitannya dengan ini? Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hatinya. Itu yang disebutkan dengan marad namanya. Ya, itulah yang memunculkan penyakit ria, pamer, gitu kan? Sum'ah, ingin didengar orang, sombong turunannya, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik, kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh. Bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fataha itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idnada rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya. Untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen ke masjid lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang Maha Penyayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi